Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtadah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diizinkan untuk bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang Isra dan Mi'raj. Insyaallah pada zuhur ini kita dahulukan ceramahnya ya. Insyaallah nanti kurang lebih sekitar 5 menit menjelang jam 1 kita selesaikan supaya bisa ba'diyah. Ada momen di mana setelah Isra dan Mi'raj itu menjadi momen yang menjadi ujian kalau bahasa ibtila ya. Ujian untuk orang-orang beriman. Ya. Karena memang di saat Nabi SAW selesai dari Isra dan Mi'raj itu, manusia pertama yang berjumpa Nabi, karena Nabi itu kan selesai menjelang sepertiga akhir malam habis ya, menjelang subuh lah. Terus beliau itu menuju ke Ka'bah. Berarti sholat pertama yang dilaksanakan setelah perintah sholat 5 waktu itu subuh. Karena kan sampainya sebelum subuh. Begitu sampai di Ka'bah, kala itu Nabi SAW itu sedang duduk. Tiba-tiba Abu Jahal itu datang. Abu Jahal datang dan tumben-tumbennya ini Abu Jahal melihat Nabi itu justru ketika datang kayaknya ada pertanyaan. Karena Nabi kala itu merenung aja di Ka'bah ini terhadap apa yang terjadi semalam ini. Ya, karena memang Nabi kan mengawalinya itu beliau mengatakan bahwa aku dalam kondisi naim wa yaqdhan, dalam kondisi sadar dan tidak sadar Jibril datang. Jadi beliau itu ketika mengingat ini apa perjalanan tadi malam. Ya, tentu bukan mengingat benar apa enggaknya, sudah yakin benernya. Tetapi mau dilihat hikmah lebih dalamnya lagi. Bagaimana diperjalankan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, bagaimana diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, di saat itu Abu Jahal datang. Ya, lalu Abu Jahal ini yang bertanya, Muhammad, kayaknya lagi banyak pikiran. Nah, itu bahasa kita mungkin begitu. Nabi kaget ngelihat itu ya. Ya, lalu Nabi menyampaikan aja ya. Ada beberapa yang dipikirkan. Nah, Abu Jahal tanya apa? Diceritakan oleh Nabi. Semuanya. Tadi malam begini. Terus. Sampai selesai.
Abu Jahal ini tumben-tumben ya. Biasanya itu langsung baru sepatah dua patah kata aja dipatahkan. Ya. Disanggah. Ini enggak, didengerin terus. Dari awal sampai akhir. Terus Abu Jahal yang bilang di akhir, Muhammad, andai aku kumpulkan orang Mekah, lalu kamu ceritakan apa yang kamu ceritakan ini, apakah kamu mau? Sehingga biar cuman bukan saya saja yang dengar. Biar seluruh penduduk Mekah ini dengar. Nabi kala itu husnuzon kan. Oh ini mungkin Abu Jahal ada sinyal-sinyal hidayah. Diceritakan tentang ini kok dia tertarik. Dan mungkin bisa jadi ini sinyal hidayah buat yang lain. Nabi langsung mengiyakan. Boleh. Nah, dikumpulkan. Ya, dikumpulkan semua di pagi itu. Ketika dikumpulkan semuanya, barulah diminta Nabi menceritakan. Ya, Nabi cerita. Dari awal sampai akhir. Tidak ada yang membantah. Ya, orang-orang yang biasa membantah Nabi itu tidak ada yang membantah. Tetapi di dalam pergerakan cerita itu, di antara orang-orang hati ini mulai bergejolak. Ya, yang kafir tetap pada kekufurannya. Nah, melihat Nabi ini, ini kok ceritanya kok aneh. Dibawa dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit. Wah, ini cerita aneh. Yang Muslim ternyata menjadi ujian juga. Kok Nabi cerita begini ya? Padahal tidak ada informasi sebelumnya. Kalau Nabi akan diperjalankan. Biasanya orang jangankan mau perjalanan sampai sejauh itu. Hanya sekedar kemana-kemana itu kita diberitahu sebelumnya. Ini tidak diberitahu, tiba-tiba pagi-pagi ini langsung cerita. Selesai dari cerita itu Abu Jahal baru. Muhammad, kamu cerita ini ke sana kemari terbang ke atas. Membuat kami ini makin yakin bahwa apa yang kau bawa ini adalah dongeng. Oh, baru Nabi tahu. Oh, ternyata tetap pada kejahalannya. Karena Abu Jahal ya tetap Abu Jahal. Ya, belum sempat untuk menanggapi, Nabi diminta untuk angkat kaki satu. Coba kalau kamu tadi cerita bisa terbang, bisa apa segala macam. Angkat kaki satu. Angkat kaki satu. Sekarang angkat satunya lagi. Diangkat satu, Nabi jatuh. Ya iyalah. Karena memang kan mukjizat itu tidak berulang kali. Wah, jadi bahan tertawaan. Ya. Dan Abu Jahal mulai merebut panggung. Wah, menyampaikan sesuatu yang menjatuhkan Nabi. Kaum muslimin goncang. Ada beberapa di antara mereka yang keluar mencoba untuk mencari siapa yang berani ngomong ini. Kok tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang... Ya. Biasanya selalu ada Abu Thalib. Yang pasti akan maju dan membela ponakannya. Walaupun mungkin sampai wafat beliau tidak Islam. Tapi kalau untuk pembelaan, dibela. Atau ada Khadijah yang akan langsung menyampaikan pikiran-pikiran jernihnya. Ini nggak ada sama sekali yang lain. Dan para sahabat belum terbiasa juga untuk menggantikan posisi dua orang ini. Nah biasanya yang selalu maju itu ya kalau nggak Abu Thalib, Khadijah, Abu Thalib, Khadijah. Yang lain belum. Saat bingung seperti itu ada sahabat yang mencoba untuk mencari kan kala itu. Belum tahu, belum muncul nama Abu Bakar, Omar, Osman. Belum. Belum sahabat-sahabat senior yang menggantikan Abu Thalib dan Khadijah ini belum muncul ke permukaan. Ya. Takdir Allah, ternyata Abu Bakar memang nggak ada di situ. Termasuk yang tidak tersweeping oleh Abu Jahal sehingga tidak ikut dalam pertemuan itu. Tetapi takdir Allah juga di antara sahabat yang mencoba untuk mencari siapa yang bisa melakukan pembelaan. Ketemu dengan Abu Bakar. Ya. Begitu ketemu ditanya, Abu Bakar, sudah dengar berita? Berita apa? Bahwa Nabi SAW tadi malam itu diperjalankan. Dari Mekah ini ke Baitul Maqdis lalu terus. Dan saat ini diminta untuk cerita. Di hadapan khalayak ramai. Ya. Lalu begini, dipermalukan. Sekarang Abu Bakar langsung seolah sigap ingin menuju ke lokasi. Dipegang oleh sahabatnya. Tapi sebentar dulu. Posisimu ini dalam posisi apa? Percaya atau tidak percaya? Abu Bakar yang jawab. Kalau yang menyampaikan adalah Rasulullah, maka tidak ada kata kecuali percaya.
kalau mataku ini melihat satu tembok warnanya putih, lalu Nabi mengatakan tidak, itu hitam, maka akan aku dustakan mataku dan aku akan percaya pada apa yang disampaikan oleh Nabi. Disinilah beberapa riwayat menyampaikan Abu Bakar mendapat julukan atau gelar As-Siddiq itu di sini. Ya, di antara riwayat. Ya, jadi As-Siddiq yang membenarkan itu dalam kondisi genting ini. Langsung datang Abu Bakar ke lokasi. Kalau itu Nabi sudah betul-betul dihantam lah oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Ya, dihantam dengan kata-kata ya untuk menjatuhkan. Dan Nabi ya mau bicara apa? Ya, itulah yang dialami oleh beliau. Jadi beliau hanya menceritakan. Abu Bakar datang. Lalu ketika datang itu Abu Bakar langsung bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah benar yang kau sampaikan? Ini Abu Jahal udah mulai ancang-ancang, wah ini pembelanya nih yang datang. Sahabat dekatnya nih, harus segera diantisipasi. Abu Jahal sudah begitu. Tapi Abu Bakar bukan orang bodoh. Dia tahu kondisi ini kalau terlalu terlihat memihak, wah pasti akan menjadi bulan-bulanan juga. Sehingga Abu Bakar seolah dalam posisi netral. Yang nanti Abu Jahal dan teman-temannya itu tidak langsung mengkonfrontasi atau menekan. Kala itu Abu Bakar yang tanya, ya Rasulullah, apakah benar? Wahai Abu Bakar, apakah kau tidak percaya? Abu Bakar diam. Lalu menyampaikan kepada khalayak ramai kala itu. Siapa di antara kalian yang sudah pernah ke Baitul Maqdis? Maju. Fulan, angkat tangan. Fulan. Oh, diverifikasi, ya betul itu pernah, ya betul itu pernah, ya betul itu pernah. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini masih menunggu ini apa yang mau dilakukan oleh Abu Bakar ini. Kalau ternyata macam-macam seolah nanti mengarah membela kepada Muhammad, mereka akan cut. Beberapa orang diminta maju, maju kalian maju. Yang sudah pernah ke Baitul Maqdis maju. Maju. Nanti Muhammad akan menceritakan tentang apa dan bagaimana ya, secara detail tentang Baitul Maqdis, menceritakan pagarnya, tiangnya. Kalian hanya dua tugasnya. Kalau benar jawab benar, kalau salah jawab salah. Kata Abu Jahal dalam hati, wah cocok ini. Sebab dia tahu Nabi nggak pernah ke Baitul Maqdis. Istilah kata di pasportnya itu belum pernah ada stempel Baitul Maqdis. Dan zaman dulu kan nggak bisa orang tahu kalau tidak pernah ke sana. Ya, kalau sekarang mah belum pernah ke sana juga lihat YouTube udah tahu. Kalau dulu nggak. Dan Abu Jahal termasuk tahu kalau Nabi itu tidak paham tentang Baitul Maqdis. Maka justru menurut Abu Jahal, wah ini senjata makan tuan ini. Oke, disetujui itu. Nabi kala itu diminta cerita, ini nggak ada komunikasi dulu antara Abu Bakar dengan Nabi ini. Tiba-tiba Abu Bakar minta cerita aja. Padahal Nabi itu Isra Mi'raj malam. Ya, datang dengan buruk, nggak sempat putar-putar Baitul Maqdis. Sudah gitu namanya malam gelap. Ya, datang langsung ke satu titik di Masjid Buruk kalau sekarang itu dan langsung menuju ke ya pusat kiblat kala itu udah penuh dengan para nabi, 124.000 nabi, karena bukan mau jalan-jalan Nabi. Jadi nggak ada muter-muter, suruh jelaskan tiang segala macam. Ya. Abu Bakar lalu meminta, wahai Rasulullah, sekarang buktikan, ceritakan. Waduh. Ya. Tapi udah begitu kan, mau ngomong saya, wah itu nanti makin saya malam hari datang. Itu nanti langsung netizen rame. Kalau orang sekarang gitu. Sehingga Nabi menceritakan, dimulai dengan bertahmid. Nabi sampaikan apa? Seolah dihamparkan Baitul Maqdis itu di hadapanku. Sehingga aku bisa menceritakan jalannya, tiangnya, temboknya. Dan yang ada yang diminta untuk menjadi juri itu hanya mengatakan benar, 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 benar. Semuanya. Ya, kafir Quraisy mulai kelabakan. Waduh, ternyata bisa cerita dan benar semua. Nah, ini satu sama sekarang. Orang yang kafir tidak merasa di atas angin karena, waduh, memang sih disuruh ngangkat kaki tadi jatuh.
Ya namanya suruh ngangkat kaki pasti jatuh. Tapi kok bisa? Dan semua orang tahu di situ kalau Nabi belum pernah ke Baitul Maqdis. Melakukan perjalanan dagang di usia 12 tahun ke Busra, ke Damaskus. Tidak lewat jalur Baitul Maqdis, karena yang diambil jalur timur. Lewatnya, kalau daerah sekarang itu ya lewat Jordania. Ketika membawa kafilah dagangnya Khadijah juga nggak lewat jalur barat. Lewat jalur barat itu langsung menuju Sinai, Sinai Gaza, Gaza lewat laut Mediterranean, mampir ke Baitul Maqdis, terus langsung ke Haifa, ya, ke Akka, terus langsung ke Damaskus mungkin. Tapi kalau lewat jalur, itu lewat jalur pantai. Kalau lewat jalur timur itu lewat jalur gurun. Dan Nabi itu selalu lewat jalur gurun, tidak pernah lewat jalur Baitul Maqdis. Maka ketika Nabi kok bisa menceritakan dengan detil dan semuanya benar, wah itu mulai orang-orang kafir berpikir, berarti ada mungkin benernya juga. Karena nggak mungkin. Kalau orang sekarang mungkin bisa langsung dipatahkan, mungkin dia udah baca buku. Orang nggak bisa mengatakan Muhammad baca buku, tidak, sebab Nabi ummi, nggak bisa baca. Kalau mau dikatakan mau ngelihat, mau dengar cerita, bukan lumrah orang dulu itu menceritakan perjalanan, itu bukan lumrah. Bukan sebuah kebiasaan gitu. Nggak kayak kita. Kita ini baru keluar rumah minum kopi aja update status. Ya, jalan sedikit update status. Apa update status? Ini orang sekarang. Kalau dulu enggak. Ya nggak usah dulu-dulu banget lah. Kita yang tahun 90-an, 80-an juga nggak ada yang begitu ya. Rumah itu cuma kelihatan dari luar, dalam isinya apa nggak ada yang tahu. Sekarang itu sampai kloset-klosetnya orang tahu. Sebab semuanya diumbar. Ya. Semuanya dinampakkan. Sampai dia demam aja tahu. Nah, kala itu orang bingung, orang-orang kafir. Ini bisa jadi benar ini. Yang beriman mulai stabil. Oh ya Allah, berarti selama ini yang mulai dari tadi dijelek-jelekkan Nabi ini, ada was-wasah ini dari syaitan. Nah, cocok gitu ya kan. Abu Bakar yang kembali menguatkan. Kalau memang semuanya benar, maka aku termasuk orang yang membenarkan. Diulangin lagi itu. Ya, kata-kata. Kalau aku lihat dengan mataku ini, tembok itu berwarna putih dan Rasul mengatakan hitam, aku dustakan mataku dan aku benarkan apa yang disampaikan. Udah mulai kan itu kan. Kaum muslimin mulai semangat lagi di situ. Nabi tambahkan. Ya, saya ambil satu versi riwayatnya, ada beberapa riwayat. Nabi sampaikan begini, semuanya tentang kafilah yang akan datang menuju ke Mekah, tapi ada riwayat yang mengatakan kafilah dagangnya orang Mekah yang akan pulang, dia akan sampai di waktu ini, ya, hari ini, hari fulan, waktu fulan. Tapi ada riwayat juga yang menyampaikan bahwa ini kafilah bukan asalnya dari Mekah, tapi dia akan lewat Mekah. Kafilah dagang. Kalau kalian masih belum yakin, tunggu. Di hari fulan, ya, dihitung berapa hari ke depan gitu ya, akan datang nih kafilah dagang. Dan mereka di tengah perjalanan itu kehilangan onta. Sehingga mereka sibuk di malam hari itu cari ontanya. Ya. Ketika aku melihat itu, aku minta supaya Jibril mendekatkanku kepada mereka, sebab aku melihat ontanya. Ontanya gampangnya ke arah sana, ini nyarinya ke arah sana. Maka didekatkan lalu diteriaki oleh Nabi. Ontakmu arahnya sana, ontakmu arahnya. Balik mereka. Dapat. Ya. Kalau sekarang sudah dengan GPS saja udah. Kalau orang dulu kan ini sesuatu. Ya. Karena teknologi belum maju. Wow, Abu Jahal ngelihat ini sebagai peluang. Wah ini. Kalau sampai ini salah lagi, berarti saya yang kalah itu 2-2-1 ini. Tadinya udah 1-0. 1-1 udah 2-1 nih. Kalau ternyata ini kafilah dagang nggak datang, 2-2. Wah betul itu. Akhirnya dicoba, cuman salahnya Abu Jahal ini tidak kirim telik sandi. Kalau dikirim pasukan gitu kan, hadapi dulu ini kafilah dagang, terus dicoba disogok gitu kan. Kamu ceritanya nanti begini-begini. Belum jago dia. Sehingga cuma nunggu aja, dia juga nunggu. Datang betul.
disambut, ya bukan disambut, ditunggu oleh orang-orang Mekah yang penasaran, pengen tahu. Begitu begitu datang langsung diintegrasi, begini, semua jawabnya iya, iya, iya. Dari mana kalian tahu? Ya, kok kami kehilangan onta lalu kami mendengar suara mencari ke arah. Ya, baru diceritakan fulan, ya, begini. Wah itu sudah udah bukan 2-1 lagi, udah 3-1. Ya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu semuanya terbukti. Maka kala itu selesai udah, nggak ada orang yang mengungkit lagi Isra Mi'raj. Ya, jadi nggak ada itu nanti Abu Jahal setelah itu ngomong-ngomongin tentang Isra Mi'raj, seolah sudah selesai perkara itu dan Muhammad benar di Isra dan Mi'raj kan. Nah yang repot orang sekarang ini ada yang mencoba untuk menguli-uli. Apakah benar Isra Mi'raj ini? Jangan-jangan ini hanya dongengnya Muhammad aja. Itu kalau non muslim ya. Kalau yang muslim terus kayaknya Isra Mi'raj itu adalah sebuah simbol. Untung gak ketemu Abu Jahal, Pak. Kalau ketemu Abu Jahal dijelasin sama Abu Jahal. Saya aja sudah yakin gak ngungkit-ngungkit itu lagi. Ini kenapa masih ngungkit-ngungkit gitu. Ya, tapi itulah dia. Dan akhirnya Isra Mi'raj itu berakhir dengan keteguhan yang dimiliki oleh sang Nabi. Dari perjalanan yang begitu syarat makna. Ya kebayang itu bagaimana manusia yang tidak pernah ada sebelumnya diberikan hadiah perjalanan seperti itu. Dan itu merupakan penguat juga kepada para sahabat. Ya, jadi momen menjadi kuatnya para sahabat setelah mereka dalam kondisi yang lemah, setelah embargo 3 tahun. Itu momennya itu ketika Isra Mi'raj itu. Akhirnya mereka, kenapa kita harus lemah? Ya, kenapa kita harus tidak semangat? Kenapa kita harus kalah? Nabi kita diperjalankan. Wah, jadi mulai terlihat semangatnya bergerak kembali dan mulai terlihat pengganti yang akan mendampingi Nabi menggantikan Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Abu Bakar muncul. Nanti secara finansial digantikan oleh Utsman, oleh Abdurrahman ibn Auf. Ya. Sehingga kerja itu lebih pada jamaah, bukan pada individu. Karena 10 tahun yang telah berlalu ini yang paling banyak untuk muncul ke permukaan adalah Abu Thalib. Untuk urusan politik dan Khadijah untuk urusan ekonomi. Ketika 2 orang ini meninggal, jadi kalau peribahasa kita apa? Mati 1, tumbuh 1000 ya. Dan itu betul terjadi itu. Ya artinya peribahasa itu berkesesuaian dengan apa yang ada dalam Islam. Sebab memang Islam ini, jadi kalau mau diambil hikmah, ya bisa saja ini Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha ini hidup terus dulu sampai Nabi settle gitu bisa. Tapi nggak akan settle sebab kalau urusannya hanya bersandar pada individu, tetap lemah sekuat apapun individu itu. Tetapi ketika bersandarnya secara teori manusia ya, bersandar pasti kepada Allah ya. Tapi secara teori manusia, bersandarnya pada jamaah, walaupun ini kecil, tapi kalau ini jamaah, itu jauh lebih kuat. Sehingga nggak butuh waktu lama. Ini 10 tahun karena mengandalkan pada individu-individu, 10 tahun ini perkembangannya relatif lambat. Dakwah itu di Mekah 10 tahun. Ketika yang individu-individu meninggal dunia, lalu digantikan akhirnya dengan jamaah, walaupun tidak sekuat yang individu, ya, karena mungkin bukan raja mereka, mungkin juga bukan saudagar terkaya, tapi mereka ya sudah. Ya. Kebutuhan tetap tercukupi, tapi dari jumlah yang banyak. Bukan dari 1-2 orang. Itu makin membuat kuat. Ya. Membuat kuat kaum muslimin, membuat kuat. Kalau dulu mungkin masih pada ngandelin. Udahlah santai. Terpenuhi juga. Dengan fulan. Ntar ada urusannya, ada dia. Kalau sekarang udah enggak nih. Kita udah enggak punya siapa-siapa. Ya, maka kalau tidak kita, siapa lagi? Wah itu bergerak tuh. Itu kekuatannya makin dinamis. Para sahabat juga begitu. Sehingga Isra Mi'raj ini menjadi titik balik. Ya, di mana kaum muslimin kala itu
dimampukan untuk bersatu, di mana kaum muslimin kala itu dimampukan untuk bisa bersama, ya. Dan akhirnya ini membentuk kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itu di luar dugaan. Karena awalnya memang orang-orang kafir Quraisy ini merasa, aduh kalau sekarang Muhammad kayaknya nggak perlu dibunuh. Didiamkan saja, habis dia. Sampai ada istilah begitu. Ternyata bukan. Ya. Justru ketika berganti yang menjadi pendukung Nabi itu jauh menjadi lebih kuat. Ya. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengadakan beberapa aktivitas-aktivitas dakwah yang tidak pernah dilakukan. Kalau dulu mungkin hanya sekedar urusannya dengan orang-orang yang ada di Mekah, ya, di Mekah datangi. Ya. Sekarang agak meluas. Ya. Meluasnya kemana? Nabi berpikir nggak bisa hanya Mekah saja. Nah, ini jadi salah satu hikmah juga ya dari tahun ditinggalnya Nabi oleh Khadijah dan Abu Thalib. Ini kayaknya nggak bisa kalau cuma Mekah. Kita harus jalan. Kemana? Ke tempat yang lain. Mulai yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tempat-tempat berkumpul orang-orang dari berbagai macam daerah. Yang dilihat adalah pusat ekonomi, pasar kalau zaman itu. Dan nanti musim-musim tertentu, musim haji. Nabi datang. Diajak beberapa sahabat-sahabat. Kalau dulu selalu paman gitu kan, tapi sekarang udah enggak. Ya, paman sudah meninggal, istri sudah meninggal, ya sudah diajak sahabat-sahabat. Bergantian, kadang Abu Bakar, kadang Omar, kadang pamannya Hamzah, kadang. Datang ke Pasar Ukas. Pasar Ukas itu lumayan jauh ya, dekat Taif Pasar Ukas itu. Dan Nabi sudah ekspansi ke sana. Dulu enggak, masih ada 10 tahun awal tuh di Mekah terus. Ya, karena merasa belum ada kepentingan untuk ekspansi ya, karena ya dilindungi oleh pemimpin politik di Mekah dan memiliki kekuatan ekonomi. Akhirnya ketika dua ini sudah tidak ada, ekspansi harus hidup gitu kan. Datang ke Ukas. Cuman masalahnya pergerakan Nabi diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Sehingga ketika Nabi datang ke sana, nah di saat Nabi datang ke sana menyampaikan tentang dari mana kalian? Dari fulan. Saya adalah Muhammad. Rasulullah mendapatkan bla 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 bla. Selesai. Tiba-tiba Abu Lahab yang datang. Ini mohon maaf, Bapak Ibu. Ini ponakan saya pamannya. Dia gila. Terus datang lagi, entah siapalah, entah Abu Jahal mungkin, entah Mughirah, entah siapa. Datang ke sini, lalu mengatakan, saya camatnya, bahasa kita. Saya lurahnya, saya RT-nya, gitu ganti-gantian di antara mereka itu yang merupakan pejabat Mekahnya. Ini warga saya, dia gila. Kira-kira itu, kalau kita lagi di rest area, ada yang nawarin nasi, terus tiba-tiba datang di sebelahnya, mohon maaf ini ponakan saya ya, dia gila, jangan diterima nasinya. Terus satu lagi datang dengan pakaian resmi, terus mengatakan saya lurah setempat, Pak, ya, ini warga saya, jangan diterima ya, dia gila. Kira-kira yang kita percaya siapa? Kita nggak tahu tuh orang yang ngasih nasi, dan ini ngomongnya resmi nih, pamannya, dan ini perangkat desa. Resmi, ya otomatis lah. Maka Nabi nggak ada yang dengar. Langsung semua menjauh. Ya, semua menjauh. Tapi tadi tuh semangat Isra dan Mi'raj itu memang luar biasa. Nggak patah semangat. Tahun ini datangi lagi sana, tahun ini datangi lagi sini. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan harapan. Ya. Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan harapan. Dan harapan itu datang dari tempat yang diisyaratkan dalam Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Yathrib. Sampai nanti beliau itu dipertemukan dengan suasana yang sangat tidak diduga, karena seolah ini sudah di penghujung lah, kayaknya udah nggak, mustahil udah. Hampir setahun ke sana kemari, terus yang dimanfaatkan musim haji juga oleh Nabi. Musim haji orang pada datang ke Mekah, didatangin kabilah. Tapi semuanya pasti pamannya ada di sebelah dan mengatakan, ini ponakan saya, dia gila.
Lalu sebelahnya juga perangkat desanya mengatakan, saya lurah, ini warga saya, dia gila, akhirnya nggak ada. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah tahun 11 kenabian, saat sudah tidak ada lagi harapan, karena semua orang sudah pulang ke daerahnya masing-masing di musim haji itu. Nabi hanya beristirahat sejenak. Dan orang-orang yang tadi gangguin Nabi yang ada di sebelahnya itu juga merasa, ada sudahlah, udah nggak ada orang lagi, paling Muhammad juga pulang habis ini. Ya, akhirnya mereka juga pulang, ya, tidak menyertai Nabi lagi karena menurut keyakinan mereka udah nggak ada yang ditemuin lagi, udah malam lagi. Lalu Abu Bakar juga minta, ya Rasul kayaknya udah nggak ada orang lagi, mungkin kita pulang aja. Tapi Nabi bilang kita sejenak dulu di Mina, waktu itu di Mina, kita sejenak dulu tinggal di sini. Ya. Mulai ketika malam sudah larut, gelap, baru Nabi jalan pulang. Nah, ketika jalan pulang itu, ditemukan harapan itu. Ya. Ini di luar nalar gitu ya. Harusnya sih sudah nggak ketemu lagi, tapi ditemukan harapan itu. Makanya kita ini kadang-kadang kurang sabar sampai ujungnya aja, karena nanti akan ditemukan ya. Kalau umpama Nabi kala itu, aduh iya ya udahlah kalau gitu deh kita pulang aja bareng Abu Jahal. Ya, udah pulang sekalian, nggak jadi, nggak dapat. Tapi karena sebentar kok mungkin sedikit bermuhasabah, kontemplasi lah apa segala macam, minta kepada Allah dengan lebih tulus lagi, diketemukan harapan itu. Lagi jalan pulang tiba-tiba ada suara. Nah, apa suara itu? Kita lanjut bulan depan. Ya, dan mudah-mudahan kayaknya dulu pernah juga kan. Tinggal nanti kita lanjut ke kisah berikutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.